Pemirsa, varian baru virus corona Omicron mendapat perhatian khusus WHO dalam masuk di daftar VOC atau variant of concern karena dinilai jauh lebih berbahaya. Varian tersebut ditengarai beberapa kali lipat lebih cepat menular dan memiliki kemampuan untuk menghindari antibodi. Upaya mitigasi varian ini masuk ke tanah air pun dilakukan dengan berbagai cara, termasuk peningkatan status PPKM kembali ke level 2 mulai hari ini di Jakarta. Corona ditengarai masih akan terus bermutasi selama vaksin belum rata di seluruh dunia. Setelah Alpha, Beta, dan Delta, kini giliran Omicron yang masuk dalam daftar varian of concern WHO. Varian dengan kode B11529 ini juga bertanggung jawab atas gelombang pandemi COVID-19 di Afrika Selatan setelah dilaporkan merebak pada 25 November lalu. 90% kasus PCR yang positif di ibu kota Afrika Selatan itu adalah akibat varian ini. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa varian ini begitu cepat menular. Dan sekali lagi cara penularannya tetap lewat udara. Dan ini terlihat juga dari data di Afrika Selatan, di Hong Kong. Dibanding varian virus lainnya yang pernah masuk daftar perhatian WHO, Omicron memiliki mutasi spike novel tertinggi pada mahkota virusnya. Omicron bahkan disebut 26 kali mengalami lonjakan unik, padahal varian virus sebelumnya tidak pernah memiliki lonjakan lebih dari 10 mutasi. Mengingat betapa seriusnya varian Omicron ini, beberapa negara di Uni Eropa, Israel termasuk Indonesia, sudah kembali melakukan penutupan perbatasan sebagai langkah preventif pada penyebaran varian Omicron ini. Lalu per 30 November ini, pemerintah juga kembali meningkatkan status PPKM di level 2 untuk sejumlah wilayah di Jabodetabek. Beberapa aturan pun menyesuaikan status PPKM ini seperti operasional pedagang yang dibatasi hingga pukul 9 malam dengan pengunjung maksimal 50% dari total kapasitas. Waktu makan di restoran juga kini kembali dibatasi hingga maksimal 60 menit. Sementara restoran yang baru mulai beroperasi pada malam hari hanya diperkenankan beroperasi pada kisaran jam 6 sore hingga jam 12 malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mewaspadai adanya varian baru COVID-19 Omicron masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Salah satunya memperketat kedatangan warga negara asing dan warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri khususnya Afrika. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatan setempat menerjunkan ratusan tenaga medis dan Satgas COVID-19 guna melakukan testing dan tracing kepada warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri, khususnya Afrika. Langkah ini dilakukan untuk mewaspadai varian baru Omicron atau B11529 yang diketahui memiliki penularan lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Selain melakukan upaya deteksi dini dengan testing dan tracing, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga menyediakan 2 hotel bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia sebagai lokasi karantina selama sepekan. Rumah Sakit Umum Pakulonan Serpong Utara juga disiagakan untuk menjadi rumah sakit khusus COVID-19 dan rumah lawan COVID-19. Mengantisipasi yang pertama adalah kita terus melakukan upaya deteksi terhadap COVID-19 ini dengan terus kita melaksanakan 3T. Jadi bagaimana testing dan tracing itu terus dilakukan. Seperti diketahui sebelumnya, varian Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November silam. 27 November 2021, WHO menyatakan varian Omicron menjadi varian of concern bersama dengan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Ini dilakukan lantaran varian Omicron yang dinilai penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya. Warga diminta untuk waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, termasuk dengan memakai masker serta menjauhi kerumunan guna mencegah gelombang ketiga di tanah air terjadi di tengah ancaman varian baru COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali memperketat pengawasan penumpang yang tiba di Bali. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omicron dari luar negeri. Pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga saat ini terus memperketat pengawasan terhadap setiap penumpang yang tiba maupun meninggalkan Bali. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omicron yang muncul di Afrika.
Untuk antisipasi tersebut, sejumlah standar operasional prosedur telah diterapkan, seperti syarat tes PCR maupun antigen, pemeriksaan thermal scanner, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Jadwal penerbangan dari negara-negara memang terdeteksi oleh COVID-19 Omicron belum ada, dan memang kan negara-negara yang dari Afrika tersebut belum masuk dalam 19 negara yang boleh diizinkan masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali. Pihak bandara mencatat, hingga saat ini belum ada penerbangan internasional komersil yang datang dari luar negeri maupun yang akan berangkat ke luar negeri melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, minimnya pengetahuan terhadap pentingnya vaksinasi membuat capaian vaksinasi di Banda Aceh rendah, yaitu baru sebesar 30%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh menyebutkan rendahnya capaian vaksinasi disebabkan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin. Sudah sebulan terakhir, proses pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung di sejumlah sekolah wilayah kota Banda Aceh, Aceh. Kondisi ini dilakukan pasca Banda Aceh ditetapkan sebagai zona kuning penyebaran COVID-19. Meski belajar tatap muka berlangsung dengan protokol kesehatan, namun jumlah siswa yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 masih tergolong rendah, yakni sekitar 30% dari target 60%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh menyebutkan rendahnya capaian vaksinasi di kalangan pelajar disebabkan para orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk disuntik vaksin. Sedangkan untuk siswa, kami mohon dukungan dan juga memberi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan juga orang tua, karena siswa kita mau vaksin ini. Jadi izin orang tuanya ini yang memang masih terkendala. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru, diminta untuk patuh pada disiplin penerapan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster kasus COVID-19, khususnya di lingkungan sekolah. Dari Banda Aceh, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pasca temuan klaster sekolah, Satgas COVID-19 Pekanbaru menghentikan sementara seluruh kegiatan belajar mengajar hingga seluruh siswa sembuh dari COVID-19. Terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan 9 rekomendasi. Jumlah siswa dan guru SMP Abdurrahman Islamic School Kota Pekanbaru Riau yang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah. Sebelumnya 113 siswa dan guru dinyatakan positif COVID-19. Namun berdasarkan data Satgas COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan jumlah siswa yang positif COVID-19 bertambah 14 orang. Total 127 siswa dan guru Abdurrahman Islamic School positif COVID-19. Dari ratusan siswa dan guru yang positif, terdapat guru yang sudah divaksinasi maupun belum divaksinasi sama sekali. Satgas COVID-19 Pekanbaru memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan belajar mengajar hingga seluruh siswa yang terpapar dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu, Polresta Pekanbaru juga melakukan penjagaan dan seluruh kegiatan dihentikan, hanya diizinkan untuk pengiriman obat-obatan dan logistik untuk memasuki area sekolah. Yang positif itu yang kita periksa melalui Medani ada 113 positif, kemudian yang diperiksa oleh Puskesmas Garuda ada sekitar 14. Jadi seluruhnya 127 ya. OTG stabil lah. Artinya diisolasi di sini, Pak? Ya, sementara diisolasi di sini, dari Dinas Kesehatan mendatangkan nakesnya kemarin. 127 siswa dan guru yang positif ini kondisinya baik dan masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Kini ratusan siswa dan guru yang positif COVID-19 masih menjalani isolasi terpusat di salah satu ruangan di lingkungan sekolah di bawah pengawasan dan pelayanan tim medis COVID-19 Kota Pekanbaru. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan 9 rekomendasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Di antaranya penggunaan masker bagi anak di atas 2 tahun. Vaksinasi sebagai salah satu strategi pencegahan harus menjadi syarat anak mengikuti pembelajaran tatap muka. Jarak antar siswa dalam kelas diatur minimal 1,8 meter. Strategi pencegahan secara berlapis disiapkan oleh stakeholders, termasuk dengan screening ketat sebelum masuk lingkungan sekolah, memperbaiki ventilasi di ruangan, serta disiplin tetap berada di rumah jika sakit. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru yang menunjukkan gejala infeksi harus dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan uji diagnosis berupa tes usap atau perawatan sesuai indikasi. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru, diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah munculnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah.
Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Informasi tadi menutup perjumpaan kita. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Herjunio Syaputra, sampai jumpa.